Bismillah, kita akan bahas 10 perbuatan yang dapat mengangkat derajat seorang muslim sampai kepada tingkat ketakwaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita sampai dapat melakukan 10 perbuatan ini, maka derajat ketakwaan ada dalam diri kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah atas nikmat karunia hidayah sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua karunia, semua nikmat, semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita bisa bernilai pahala di sisi Allah, bisa kita jadikan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, sehingga itu menjadi amal jariah buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita biar bisa memanfaatkan nikmat tersebut. Yang kedua, setelah kita memuji Allah atas nikmat karunia-Nya, jangan pernah lupa kita harus bersolawat. Kita harus menyampaikan salam kepada siapa? Manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang enggak ada duanya. Bahkan ini manusia sangat cinta kepada kita. Siapa beliau? Tidak lain dan tidak bukan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang mampu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang cinta sehingga selalu menyebut-nyebut nama beliau, selalu membaca sholawat kepada beliau, sehingga nanti di hari kiamat kita semua diakui sebagai umat Rasulullah. Kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Dari siapa? Dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan membahas perbuatan-perbuatan yang dapat meningkatkan derajat ketakwaan seseorang. Barang siapa yang melakukan 10 perbuatan ini, maka dia masuk pada level ketakwaan. Ya, bismillah. Saya akan bacakan kalimatnya. Oh ya, ini kalau mau lebih detail, mau lebih rinci, ada dalam kitab Nasha'ihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, bab yang ke-10, maqalah yang kedua. Wal maqalatu ats-tsaniyah, adapun maqalah yang kedua. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba razaqahullahu 'asyara hisal illa wa qad naja min afati wal ahadi kulliha. Masya Allah. Kata Abu Bakar, tidaklah dari seorang hamba yang telah Allah berikan rizki kepadanya apa 10 sifat, 10 perbuatan, melainkan dia akan selamat dari segala penyakit dan bencana seluruhnya, baik penyakit di dunia maupun penyakit batinnya. Dari mulai bencana dunia sampai bencana akhirat. Kita akan bahas satu persatu. Bismillah. Wasoro fi darajatil muqarrabin, yang mana orang tersebut sampai menempati derajat-derajat muqarrabin. Apa itu? Muqarrab, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nala darajatal muttaqin, dan pasti dapat label, titel apa? Muttaqin, ketakwaan yang nyata. Imam An-Nawawi di sini menjelaskan, ay alladzina taraku syahawat an-nafs wajtanabu al-manhiyat. Jadi orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu
dan orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Nah, orang yang dapat melakukan itu insya Allah termasuk orang yang bertakwa dan muqarrabin, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awwaluha, salah satunya apa itu? Sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Yang pertama dari 10 sifat itu adalah orang tersebut kejujurannya terus menerus. Jadi dia nggak pernah bohong. Terus yang kedua, selain dia jujur, dia juga memiliki hati yang qanaah. Ini yang pertama. Jadi kalau orang yang sudah mampu pada perbuatan selalu jujur dengan hati yang qanaah, maka itu sudah satu langkah menuju ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabrun kamilun ma'a syukrun daimun. Yang kedua adalah kesabaran yang sempurna, selalu sabar. Dengan apa? Dengan dibarengi rasa syukur yang terus menerus. Nah, ini emang berat, tapi itulah faktanya. Ketika kita ingin menjadi orang yang mendapat label dari Allah takwa, maka kita harus bisa ya menjaga kesabaran kita dengan menjaga rasa syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, afdalul iman as-sabru. Sesungguhnya yang paling utama keimanan seseorang adalah kesabaran, wassamahah, dan kelapangan hati dan kemurahan hati. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ni'ama silahul mu'min as-sabru wad du'a. Sebaik-baiknya senjata orang mukmin adalah kesabaran dan doa. Nah, selanjutnya wathalis, dan yang ketiga, faqrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Orang yang dia itu fakir, ya, artinya dia selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Dengan kefakiran itu tumbuh dalam dirinya rasa sikap zuhud kepada dunia ini. Yang keempat, warabi fikrun daimun ma'ahu batnun ja'i'un. Yakni yang keempat adalah tafakkur secara terus-menerus, bersama dengan tafakkur dibarengi dengan perut yang lapar. Jadi kalau mau kita memulai tafakur, maka dipastikan perut ini nggak boleh kenyang. Perut ini nggak boleh dalam keadaan terisi, harus kosong. Artinya apa? Puasa. Wal khamis, dan yang kelima, husnun dainun. Husnun daimun ma'ahu khaufun muttasilun. Yakni adanya kesedihan yang terus menerus, bersama dengan kesedihan tersebut rasa takut yang berkelanjutan. Artinya apa? Orang yang mendekati kepada ketakwaan kepada Allah, dia akan terus merasa sedih, khawatir amalnya nggak diterima, khawatir dosanya tidak diampuni. Nah, orang-orang yang memiliki rasa khawatir dengan dosanya, dengan keimanannya yang tidak maksimal, maka orang tersebut hakikatnya sedang naik ke level menuju ketakwaan yang sebenarnya. Kemudian apalagi? Wasadisu juhdun, bersungguh-sungguh, daimun ma'ahu badanun mutawadi'un. Yakni terus menerus bersama dengan usaha tersebut, badan ini harus tawadu. Jadi bersungguh-sungguh dalam mengejar keridhaan Allah, tapi harus dibarengi dengan sifat tawadu, jangan sombong. Tawadu, ya. Jadi bersungguh-sungguh saja itu tidak cukup tanpa dibarengi dengan ketawaduan. Wasabi', dan yang ketujuh, rifqun daimun, memiliki sifat yang lemah lembut.
ma'ahu rahimun hadir. Maka orang yang memiliki sifat yang lemah lembut, dia akan menghadirkan dalam dirinya sifat kasih sayang kepada sesama. Suka membantu, suka menolong, suka memberi. Itu semuanya lahir dari sifat kasih sayang dalam dirinya. Makanya kalau ada orang yang pelit, nggak mau berbagi, maka dia tidak ada dalam dirinya kasih sayang ini. Dan orang yang seperti itu bisa jadi jauh tuh dari ketakwaan yang Allah kehendaki. Selanjutnya, wasamin, dan yang kedelapan, hubbun daimun, cinta. Cinta terus menerus. Cinta kepada apa? Fillahi ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'ahu hayaun hadirun, bersama dengan rasa malu. Maksudnya apa? Cinta kepada Allah juga harus dibarengi dengan malu kepada Allah. Malu apa? Malu berbuat maksiat, malu melanggar perintah Allah, malu melalaikan kewajiban, malu membuat Allah marah. Nah, itu adalah kecintaan yang sebenarnya. Wattasi', adapun yang kesembilan, ilmun nafi', memiliki ilmu yang bermanfaat. Ma'ahu amalun daim, orang yang sudah punya ilmu maka dia wajib mengamalkan ilmunya terus menerus. Ya, jangan ada yang disembunyikan apalagi enggak diamalkan. Nauzubillah. Wal asir, dan yang ke-10, imanun daimun ma'aqlun tsabit, dia memiliki iman yang terus menerus bersamanya. Dengan iman tersebut akalnya semakin kokoh. Artinya apa? Akal yang kita miliki tanpa dibarengi, tanpa dikuatkan dengan iman, maka akal ini akan kemana-mana. Akal ini akan cenderung mengikuti hawa nafsu. Yang kita ketahui bahwasanya hawa nafsu itu pasti bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mau taat kepada Allah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sederhana seperti itu. Kenapa? Ya karena yang sebenarnya adalah hawa nafsu selalu menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.